Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pertemuan. Seperti apakah pertemuan itu? Apakah dengan seseorang, teman, saudara, tentang pekerjaan, ataukah percintaan? Ya, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Pertemuan yang tidak terduga terjadi dalam waktu dekat ini. Seperti apakah itu? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Stupid Earl, Have Faith, Love is coming. Nah, sepertinya cinta akan mulai datang kepada kamu di sini. Kamu akan bertemu mungkin dengan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu. Tapi di sini ada karmic relationship, ada passion, ada self indulgence. Nah, jadi kalau aku lihat ya dari cerita kartu yang sudah ditebar, sepertinya kamu akan ketemu dengan seseorang ya yang ada karmic relationship-nya, yang ada karmiknya ya. Orang ini akan sangat mencintai kamu. Bahkan dia terobsesi sama kamu, takut kehilangannya kamu ya. Sehingga dia sudah salah dalam cara mencintai kamu, membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu merasa kayak terlalu diprotek begitu ya, karena dia takut kehilangan kamu. Oke. Nah, di sini kamu kayak ngerasa hubungan ini seperti apa ya? Tapi di sini kamu akan menemukan sebuah jalan, sebuah apa ya, kayak solusi lah gitu ya dari hubungan karmik ini. Mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah saling meninggalkan karena sudah tidak nyaman, karena sudah tidak merasa ada kecocokan, membuat salah satu di antara kamu ataupun dia gitu ya, membuat hidup kamu itu kayak ya seperti di dalam sangkar gitu ya. Oke. Nah, sehingga pada saat ini bisa jadi dia menyadari sikap dia yang salah itu. Seseorang yang mungkin saat ini mungkin lagi berjauhan dengan kamu atau lagi berkonflik atau memang sudah saling meninggalkan karena karmik ini ya, dia seperti ingin bertemu dengan kamu lagi. Ya, seseorang yang sudah meninggalkan kamu ternyata dia masih bergairah, ada gairahnya, dan ternyata antara kamu dengan dia ada chemistry di sini. Dia memang merencanakan pertemuan ini, seolah-olah dia kayak udah matang gitu ya untuk bertemu dengan kamu. Karena di sini ada self indulgence, time to heal, value ya. Arti kata dia juga kayak membuktikan kalau dia itu sudah berubah. Ya, dia sudah berhak untuk dicintai lagi. Dia sudah berhak untuk mendapatkan kesempatan dari kamu. Itu keyakinan yang ada dalam dirinya dia. Sehingga di saat bertemu dengan kamu, dia kayak merasa kayak bahagia banget. Ini dia. Jadi seseorang ini seperti menemukan sebuah cara, menemukan jalan ya. Dia akan benar-benar memiliki kamu lagi. Dia yakin gitu loh. Ya, sekarang tinggal kamunya bagaimana. Apakah kamu yakin untuk menerima dia kembali dengan perubahan dia yang mungkin sangat baik ya, kalau aku katakan ya. Karena di sini juga ada chemistry. Dia juga sudah menjadi seseorang yang benar-benar mengapresiasi dirinya dia. Aku nggak mau lagi nih disakiti, aku nggak mau lagi kecewa dan mengecewakan kamu, aku nggak mau lagi gitu loh. Aku sangat menghargai hubungan ini nantinya. Dan aku mungkin tidak akan mengekang dan aku mungkin tidak akan membuat kamu merasa tidak nyaman gitu loh. Jadi seseorang ini benar-benar ingin melakukan itu ke kamu. Setelah dia meyakinkan kamu ya, setelah dia juga meyakinkan diri dia, dia akhirnya benar-benar pergi untuk bertemu dengan kamu. Nah,
Intinya kamu tidak menduga dia akan datang gitu loh. Tapi kalau dia sih udah merencanakan ya, sudah merencanakan pertemuan ini. Tapi kamu mungkin tidak menyadari, kamu tidak tahu, ya intinya kamu bertemu dengan seseorang ini ya mungkin ya tidak kamu duga sebelumnya. Ya kamu karena kamu beberapa diri kamu ya sudah beranggapan aku harus melupakan dia gitu loh. Karena mungkin tidak ada pergerakan dari dia, mungkin itu minta maaf atau untuk memperjuangkan kamu gitu ya, nggak ada. Kamu nggak ngelihat, tapi tiba-tiba aja dia datang gitu loh, dengan berbagai macam harapannya dia gitu ya. Oke, kita coba lihat inisial dia. Siapakah dia? Inisialnya seseorang yang kamu fokuskan ini. Jika tidak ada, ya mungkin saja orangnya orang yang tidak kamu duga ya. Oke. O dan S yang pernah berkhianat. Ternyata seseorang ini juga pernah berkhianat ya. Ya, mungkin secara dia tidak sengaja dia tergoda dengan rayuan-rayuan energi yang lain gitu ya, sehingga dia menduakan kamu, dia mengkhianati kamu, tetapi akhirnya dia sadar semua perbuatannya itu sudah menyakiti kamu dan ternyata dia juga kehilangan segalanya di saat ya dia meninggalkan kamu. Dia baru sadar ternyata seseorang yang dia pilih ya, dia rela meninggalkan kamu karena seseorang tersebut ya. Ternyata seseorang tersebut juga mengkhianati dia. Nah, seperti karma yang mungkin akan dia rasakan di sini. Oke. Itu dia. Ya kalau kita berkhianat kepada seseorang, apalagi seseorang itu baik, maka kita juga akan mendapatkan karmanya. Itu tetap akan berlaku hukum alam gitu ya. Hukum tabur tuainya seperti itu. Ada inisial K dan T, teman kerja, atasan kerja. Ada beberapa dari kamu nih yang mungkin terkoneksi dengan seseorang yang di lingkungan pekerjaannya kamu. Kalau dia atasan kerja, mungkinkah dia sudah punya pasangan? Membuat hubungan ini terjadi sebuah karmik gitu ya. Atau dia teman kerja yang seolah-olah ya apa ya kayak ya sering terjadi pertengkaran, konflik gitu ya. Karena mungkin ada perbedaan pendapat. Namun akhirnya dengan chemistry kamu dipersatukan kembali. Ini ada D dan Y, tetangga. Apakah di sini tetangga kamu, idola kamu ya, yang membuat akhirnya kamu dengan dia kayak ngerasa, oh aku nggak nyangka bisa bertemu dengan tetangga yang sebaik ini gitu ya, secantik ini, seganteng ini, ya semuanya lah gitu ya. Kamu juga tidak akan menyangka apakah ini takdir gitu. Apakah Tuhan akan berikan seseorang seperti ini buat aku ke dalam hidup aku? Ya semoga ya. Aminkan saja. Ini ada L, teman berantem. Beberapa dari kamu mungkin sering dia berantem sama seseorang ya. Ternyata berantemnya itu karena apa? Karena ada rasa, ada chemistry ya. Semoga aja dia mungkin akan menjadi pasangan kamu di sini. Ya. Kita akan coba cek. Dari kartu tarot seperti apa klarifikasinya? Bagaimana cerita yang terbaca di sini untuk energi kamu ya? Fokus kepada kartu ini, bayangkan dia seseorang yang kau pikirkan. Bagaimanakah pertemuan ini akan terjadi? Oke. Ada di Impress. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. 3 lagi. Oke. Ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Pack of Cup. Ini juga Aries, Leo, Sagi. Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, jadi ada ya beberapa dari kamu pernah mengalami suatu pertemuan dengan seseorang ya, ternyata di pertemuan itu kembali mulai difokuskan oleh dia. Ya, mungkinkah dia orang yang pernah menjalin satu hubungan dengan kamu, lalu kamu dengan dia terpisah, namun di saat bertemu, entah di suatu tempat atau mungkin di acara apa, ya, dia mulai memfokuskan kamu lagi di sini. Oke.
Nah, dan seseorang ini sebenarnya apa ya, kayak eh, dia merasa kayak, oh kok kita ketemu lagi ya, padahal sebenarnya aku sudah melupakan kamu loh. Ya, mungkin saja chemistry di antara kita berdua itu sulit untuk dilepas gitu ya, sehingga masih terkoneksi secara batin, bisa jadi. Nah, dan lanjut di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands ini adalah gambaran ya, eh seseorang ini bertemu dengan kamu di saat dia itu apa ya, kayak punya masalah ya. Di saat dia punya masalah atau dia lagi menjalankan sebuah karma. Tiba-tiba aja nih ketemu dengan kamu ya. Tiba-tiba aja dia kayak ngerasa kepikiran, saat aku punya masalah selalu ada kamu yang selalu bantu aku gitu ya. Tapi di saat aku menderita, aku sedih, aku kecewa, ya sekarang aku sendirian gitu loh. Nah, di sini apalagi di sini ada Five of Pentacle. Dia merasa begitu sangat sengsara. Ada keadaan dia yang benar-benar tidak baik-baik saja saat ini. Ya, membuat dia harus benar-benar mencari kamu. Makanya dia kayak pengen banget ketemu dengan kamu di sini. Seolah-olah hidupnya itu kayak kurang. Dia kehilangan segalanya. Jadi di sini dia mencoba untuk mencari keseimbangan gitu ya dalam hidupnya dia di sini. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari dia ada Eight of Wands. Sudah mulai pengen melupakan kamu. Aku tuh kayak pengen melupakan kamu. Karena eh apa ya, kayak dulu itu aku merasa hidup aku itu ya baik-baik saja. Tapi ya ternyata setelah aku melupakan kamu, aku berusaha melupakan kamu, rasa itu makin kuat aku miliki sehingga aku nggak bisa melupakan. Di sini dia punya keyakinan. Aku yakin kita akan bertemu kembali seperti ada apa ya, kayak chemistry gitu. Tapi mungkin ini juga proses ya, proses hubungan cinta yang akan terjalin kembali. Oke, antara kamu dengan dia sebenarnya itu ya benar-benar ada suatu kecocokan. Terkadang ada keegoan ya yang sulit untuk dikontrol, sulit dikendalikan. Sehingga membuat ya hubungan ini mengarah kepada karmik gitu loh. Ya. Jadi beberapa dari kamu jika saat pengen melupakan ternyata nggak bisa. Arti kata ya apalagi setiap malam itu kepikiran banget. Terus bahkan masuk ke mimpi. Nah, disitulah kamu ataupun dia merasa, "Kok bisa ya aku mikirin kamu? Kok aku nggak bisa lupain kamu? Padahal aku kayak udah optimis banget melupakan kamu." Tapi nggak bisa gitu loh, ya. Dan akhirnya disitulah dia mencoba untuk berpikir, dia merenung, ya jangan-jangan ya aku masih mencintai kamu. Jangan-jangan kita akan ditakdirkan bertemu gitu loh. Karena di setiap saat dia ingin melupakan kamu, itu sulit gitu loh. Hatinya itu kayak selalu terfokus kepada kamu. Ya, dia cenderung memikirkan kamu. Walaupun dulu dia itu ada yang memang tergila-gila kepada seseorang, namun kamu tetap ada dalam pikirannya dia. Bahkan dia seolah kayak ingin mengatakan apapun yang kamu inginkan dari aku akan memenuhi. Itulah bentuk dari cara dia ke kamu. Oke? Ada Queen of Cup. Seseorang ini merasa memang kesepian banget. Dia punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Tapi dia merasa kesepian. Walaupun aku punya banyak teman, walaupun aku punya ya pekerjaan yang banyak, ya mungkin aku sibuk gitu ya. Tapi dia tetap merasa kesepian. Tanpa kamu dia merasa kesepian. Ya. Itulah kesalahan yang dia sudah buat ke kamu. Di sini dia merasa aku harus benar-benar mencari kamu lagi untuk bisa menstabilkan hidup aku. Agar aku bisa bahagia lagi, agar aku bisa seimbang lagi hidup aku ya. Emang tanpa kamu aku nggak bisa gitu loh. Jadi itu yang dia pikirkan di sini. Oke, kita akan coba cek uh, isi hati terdalamnya dia. Seperti apa? Bagaimana perasaan terdalamnya dia di sini? Oke, fokus kepada kartu ini. Kita cek bagaimana perasaan terdalamnya dia. Ternyata jawabannya itu adalah cinta.
love is the answer, ya. Dia merasa, oh ini cinta. Aku yakin aku masih mencintai kamu. Dan aku yakin cinta ini akan bisa membawa aku kepada kamu gitu loh. Dia seperti akan bertemu dengan kamu lagi. Dan itulah keinginannya dia. Ya, mungkin dulu juga faktor suatu kesalahan dari dia, di mana dia mungkin orang yang sangat pencemburu. I'm very jealous person. Dia tahu cemburunya ini karena apa? Karena dia sangat mencintai kamu dan takut kamu meninggalkan dia. Ya, makanya di sini juga dikatakan karmik. Di saat mungkin kamu bersama teman-teman, dia nggak mau kamu mungkin ketawa bareng teman-teman atau dengan siapa gitu, apalagi lawan jenis. Dia cemburu. Maunya ya kamu sama dia, ketawa ke TV gitu ya. Itu yang dia inginkan di sini. Oke. Apalagi a lie awake thinking about our future. Dia seperti membohongi dirinya dia. Padahal di saat dia terbangun, dia mikirkan tentang masa depan kita gitu loh. Dia mikirkan masa depan bersama dengan kamu. Itu yang dia pikirkan saat ini. I just want space. Ya, aku hanya ingin ruang. Ya, di sini mungkin beberapa dari dia mencoba untuk merenung, mencoba untuk memahami apa yang dia inginkan terhadap kamu. Ya, ternyata dia ketemu. Cintalah jawabannya. There is someone else. Ya, mungkin dia beranggapan dulunya kamu memiliki seseorang yang lain. Ya, mungkin ini seperti ada miskomunikasi aja ya. Ternyata dia yang sudah menghadirkan orang ketiga gitu loh. Tapi pada akhirnya dia menyesal. Dia ingin kembali ke kamu, ya semoga ya. Aminkan saja. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.